Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, pada episode yang ke-12 ini sudah bersama saya adalah Bapak Rudi Sangian. Beliau seorang expert di bidang port management dan saat ini juga beliau sebagai Key Account Manager di PT SGS Indonesia. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesediaannya. Topik yang akan kita bahas dengan beliau hari ini adalah tentang Port Logistic Coordination. Jadi kita akan belajar dengan beliau bagaimana sebenarnya mengelola sebuah pelabuhan supaya bisa memberikan nilai tambah yang optimal. Nah, sebelum dimulai bisa perkenalan dulu Pak kepada para pendengar podcast ini, Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya Rudi Sangian, menjadi praktisi pelabuhan sejak tahun 2000 yang dimulai di Batam oleh kajian saya sendiri dan akhirnya bertelanjung terus sampai tahun 2019 ini. Saya lebih ke arah praktisi daripada ke arah teori dan sebagainya. Gitu. Kurang lebih demikian Pak Nuradi. Baik, terima kasih Pak. Pak Rudi, saat ini semua paham bahwa port ini kan memegang peran yang sangat penting sekali ya dalam supply chain. Nah, dari kacamata Bapak selama ini ya, bagaimana Bapak melihat kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia? Apakah selama ini pelabuhan-pelabuhan kita ini sebenarnya sudah dikelola dengan manajemen yang baik atau belum ya? Baik itu kategorinya sudah efektif dan efisien gitu Pak? Ya, ini pertanyaan bagus karena baru kali ini sebenarnya ada seorang praktisi SCM yang menanyakan kondisi pelabuhan gitu ya. Atau bagaimana kaitannya pelabuhan. Nah, bentuknya itu kalau saya umpamakan seperti huruf U ya, huruf U yang besar. Nah, dilekukan huruf U itu siapa yang duduk gitu kan. Kalau yang duduknya adalah seorang SCM, dia akan melihat downstream, upstreamnya konsumen dan produsen gitu kan. Nah, tapi kalau yang duduk seorang operator pelabuhan, dia melihatnya lain, bahwa dia harus merubah wajahnya, bukan hanya sekedar pelabuhan bongkar muat, tapi menjadi pelabuhan hub logistik bagi kondisi lingkungan sekitarnya atau hinterland. Nah saat ini transformasi pelabuhan melihat itu belum maksimal ya. Sekalipun ada satu contoh pelabuhan yang ada di Jawa Timur, ya kan, Java Industrial Port Estate itu sudah mengarah ke sana. Nah di Jakarta ada satu pelabuhan swasta yang akan mengarah ke sana. Tapi pelabuhan umum yang kelas utama seperti Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, bahkan Belawan, Bitung itu masih pada fokus pada pelabuhan hanya sebagai kegiatan bongkar muat, gitu. Sehingga tidak bisa menjadi hub logistik untuk kondisi di sekitarnya. Nah ini feeding ini yang membuat indikator-indikator seperti Logistic Performance Index di logistik dan dwelling time belum tercapai dengan baik gitu, kurang lebih gitu. Baik. Nah, dalam sejumlah kesempatan Bapak seringkali menyampaikan pentingnya adanya Port Logistic Coordination yang diibaratkan sebagai permainan bakia gitu loh. Perlu
harmonisasi. Nah, sebenarnya apa esensinya, Pak? Dan kaitannya dengan kondisi pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi kondisi existing pelabuhan yang ada sekarang ini untuk menjadi world class port gitu ya. Konsep pikir tadi yang disebut dengan U besar itu harus digabungkan antara SCM dengan port, sehingga mereka duduk sama-sama di lekukan U tadi, melihat produsen dan konsumen, lalu itu sebagai langkah awal. Nah, langkah keduanya adalah bahwa mereka harus melakukan koordinasi gitu ya, melakukan koordinasi. Nah, tentu dalam melakukan koordinasi itu ada prakondisi yang harus dibutuhkan, yaitu saya sering sebutkan sebagai praktisi yaitu 3P. Ada 3P, regulatornya, 3P ya, jadi port regulator, port operator, dan port community. Nah, port community. Nah, 3P ini sering campur aduk. Ya. Port regulator itu kan otoritas pelabuhan, Syah Bandar di bawah Kementerian Perhubungan, Bea Cukai di bawah Kemenq, karantina, ada lagi satu kantor kesehatan pelabuhan. Nah, ini mereka disebut 1P yang pertama yaitu port regulator. Nah, port yang kedua adalah P yang kedua adalah port operator, yaitu ada BUMN operator pelindung 1, 2, 3, dan 4, ada port operator swasta dan sebagainya. Nah, itu P yang kedua. P yang ketiga adalah port community yang berhubungan dengan pengguna jasa pelabuhan yang berperan sebagai penyedia jasa logistik. Nah, kalau tadi letter U dan 3P ini digabungkan, mereka akhirnya mengerti bagaimana mereka harus berkoordinasi, gitu kan? Nah, koordinasi yang dimaksud ini harus seirama, nggak bisa salah satu mau jalan cepat, yang belakang seperti orang main bakyak, yang belakang tenang-tenang aja, atau yang satu hanya canggih, yang lain tidak canggih. Jadi tidak bisa terjadi suatu kelancaran ya. Nah, di dalam koordinasi setelah mengerti letter U dan 3P tadi, mereka baru mulai membahas bahwa kami sudah mengerti bahwa kami harus berkoordinasi seirama. Tapi ada beberapa duplikasi koordinasi, ya kan? Contohnya misalnya manifest disampaikan berkali-kali kepada port regulator yang terkait. Disampaikan kepada otoritas pelabuhan, Syah Bandar, Bea Cukai, port karantina maupun kesehatan pelabuhan. Nah, ini kan kalau mereka sudah mengerti koordinasi tersebut, ya, setelah mereka mengerti konsep tadi, mereka duduk sama-sama dan 3P, lalu mereka mulai mengklasifikasikan mana yang harus disimplifikasikan terhadap 3P ini, yaitu kalau port regulator itu simplifikasinya supaya dokumen bentuk manifest ini tidak terjadi berulang, apa saja, satu kali saja gitu kan. Nah, ini belum dirumuskan gitu kan. Ada yang bilang kami jadi begini harus disampaikan ke otoritas pelabuhan karena ada peraturan menteri. Begitu juga Bea Cukai. Kami jadi begini karena ada peraturan yang mengatakan bahwa kami harus punya dokumen manifest. Nah, ini membingungkan koordinasi bagi P yang terakhir, yaitu komunitas pelabuhannya. Nah, sehingga koordinasi ini asal udah mengerti bahwa koordinasi, mereka mulai duduk melakukan satu yang disebut dengan simplifikasi koordinasi melalui pembagian formalitas administrasi dokumen. Mana yang port regulator, port operator, maupun port community. Nah, dalam kajian saya di port community itu ada 78,1% yang tidak atau dibiarkan secara alamiah. Ya kan? Padahal port community ini dia berkoordinasi dulu, baru dia bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan negara, seperti misalnya kelayakan kapalnya kepada Syah Bandar, ya kan, kepada port operator, tentang komersial portnya harus bayar bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau koordinasi 78,1% ini dibiarkan alamiah, maka hasilnya kita bisa lihat sekarang gitu, bahwa terjadi perlambatan dan sebagainya. Nah, ini yang harus disadari dulu melalui podcast ini,
ada banyak mendengarnya gitu kan, sehingga mereka pikir ada yang salah di kita gitu. Nah sekarang kan semua mau jadi ketua kelas, tapi tidak mengabaikan koordinasi gitu. Iya, betul Pak. Ya kan gitu Pak Nur. Nah itu pandangan saya terhadap poin 1 koordinasi dan poin 2 simplifikasi coordination gitu. Masih ada 3 poin berikutnya yang akan dijawab pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Jadi demikian Pak. Baik. Nah menarik ini. Nah sebagai benchmark Pak sebenarnya. Tadi kita disampaikan Bapak di awal bahwa pengelolaan pot di Indonesia, khususnya pot-pot yang sudah lama berdiri itu masih konvensional karena hanya diarahkan sebagai bongkar muat begitu saja. Nah, Bapak ada contoh nggak kira-kira pengelolaan pot di dunia yang berhasil, yang significantly bisa menaikkan daya saing sebuah bangsa? Apakah misalnya pengelolaan pot di Singapura bisa jadi salah satu contoh, Pak? Nah, jadi setelah kita mengerti simplifikasi koordinasi ya, contohnya di Singapura, mereka hanya mengenal satu aktor, walaupun ada banyak pihak yang terlibat dalam mata rantai logistik pelabuhan, tapi mereka tunjuk siapa yang menjadi orang pertama atau satu aktor. Mereka bisa angkat tangan semua, saya. Habis itu mereka berhubungan dengan operator pelabuhannya satu aja yaitu orang itu tersebut. Yang lainnya back to back dengan mereka sendiri gitu loh. Nah itu terjadi karena ada simplifikasi proses. Kalau di kita kan nggak, berhubungan dengan agen pelayaran, punya nota faktur sendiri, berhubungan dengan forwarder yang membayar penumpukan, punya nota faktur sendiri, sehingga simplifikasinya tidak bisa tercapai seperti world class Singapura yang sudah lakukan gitu loh. Nah, tentu dalam hal ini kita belum beres. Untuk itu dikatakan bahwa manajemen itu efektif dan baik di pelabuhan itu, dia tentu harus melakukan satu transformasi dari melihat hanya sebagai kegiatan bongkar muat menjadi industrial port dan tidak berhenti di fase 2 menjadi connected port gitu. Nah, kita masih di kuadran 1 yaitu hanya fokus pada kegiatan bongkar muat, tidak melihat bagaimana kalau saya duduk di letter U itu menjadi industrial port, ya kan gitu kan. Mementingkan kondisi manufaktur di kawasan industri sehingga production inventory control mereka bisa just in time sehingga bisa mempengaruhi end user price kan gitu. Betul. Itu di poin 3 tadi, port transformation to be connected port itu masuk ke fase 2-nya aja itu berat bener ya. Gitu kan. Bagaimana menjadi connected port? Nah, tadi Bapak singgung Singapura. Singapura itu sudah ke fase 3 connected port bahwa semua pelabuhan terhubung, Rotterdam terhubung Singapura, terhubung sehingga mereka menjadi transshipment port, bisa memproduksi 32 juta TEUs kontainer, box kontainer per tahun. Kita yang diletaknya di garis khatulistiwa hanya 7 juta TEUs sepanjang tahun, dari sejak dulu nggak berubah-ubah. Gitu. Kurang lebih demikian Pak. Kalau Bapak bilang kondisi existing menjadi to be world class port, itu transformation portnya manajemennya harus seperti apa gitu. Gitu Pak. Gitu. Baik. Nah, mungkin saya coba mengulang beberapa pernyataan yang Bapak sampaikan di muka tadi, bahwa ada beberapa contoh port di Indonesia yang sebenarnya ada benih untuk menjadi world class. Jadi potensinya menjadi world class itu ada. Yang tadi Bapak sampaikan di menit awal. Nah, bisa dikasih gambaran singkat Pak, ini port yang di mana? Jadi teman-teman pendengar podcast sudah punya gambaran nanti. Sebenarnya kita punya pelabuhan jumlahnya 1961 pelabuhan ya, terletak dari kiri ke kanan di garis khatulistiwa ya, garis khatulistiwa. Jadi kalau Bapak bertanya manakah yang potensi, sebenarnya semuanya berpotensi menjadi world class. Karena jarak kapal itu berhubungan dengan jarak, berhubungan dengan cost, gitu kan. Kalau di wilayah barat masih didominasi oleh Singapura. Lalu Indonesia sudah mencoba bagaimana Kuala Tanjung boleh Kuala Tanjung boleh menjadi poros maritim Indonesia bagian barat, ya kan gitu.
Tapi kan kapal-kapal itu ada yang tidak transiten di Singapura, yang dari Australia lewat alur laut ke Pulau Indonesia di bagian timur. Lalu orang berpikir poros bagian timurnya adalah Pelabuhan Bitung, gitu kan? Tapi yang terjadi adalah ini belum bisa di enabling, ya, karena prakondisi tadi, cara pikir letter U 3P tadi, cara pikir koordinasi, cara pikir simplifikasi coordination, cara pikir bagaimana merubah wajah port itu bukan hanya sekedar bongkar muat, tapi menjadi connected port seperti Singapura, ini belum tuntas dilakukan, sehingga dikatakan mana yang potensi, sebenarnya semua potensi, tapi yang sekarang kan yang terjadi dipaksakan, yaitu Tanjung Priok coba menjadi transit port. Harus diketahui bahwa Tanjung Priok itu jadi ramai oleh karena populasi industri yang ada di Jawa padat, gitu kan, sehingga dia bisa mencapai 7 juta. Tapi dia hanya sebagai fokus bongkar muat aja, oleh karena itu dia stuck aja pertumbuhannya, ya kan? Entah karena manajemen yang menjadi bottleneck-nya atau keterbatasan alat dermaga dan fasilitas, sehingga kok nggak bisa lebih dari 7 juta, gitu. Sedangkan Singapura, luas lahan dan fasilitas yang ada, luas lahan ya khususnya ya, itu nggak ada. Kita lebih luas dengan Singapura gitu. Tapi kok Singapura bisa 32 juta, kita cuma 7 juta. Kurang lebih gitu, Pak. Nah, jadi pandangan Bapak tentang siapa yang bisa potensi, semua berpotensi. Cuman kalau Priok yang mau dipotensikan, bisa saja. Cuman harus dirubah wajahnya. Bukan hanya sebagai bongkar muat, tapi harus mengerti koordinasi, mengerti simplification coordination, mengerti bagaimana transformasi port menjadi connected port gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Rudi atas pencerahannya malam ini, luar biasa. Saya kira masih banyak sekali bagian-bagian dari manajemen port yang bisa kita ulas, tapi insya Allah untuk next episode ya, Pak ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, demikian episode kali ini bersama dengan Bapak Rudi Sangyan. Beliau adalah port management expert. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan terima kasih mendengarkan selalu Bicara Supply Chain The Podcast. See you and goodbye. At Bicara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bicara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.